Apa itu ZPD? Teori perkembangan ZPD merupakan konsep yang ditemukan oleh Vygotsky dan berkaitan dengan teori belajar dan pembelajaran. Teori ZPD menjelaskan tingkat perkembangan aktual adalah kemampuan masalah secara mandiri, sedangkan tingkat potensial didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa. Penerapan scaffolding pada ZPD, Zone of Proximal Development. 1. Ringkasan, 2. Hastili yang dicapai, 3. Pembelajaran dan refleksi. Ringkasan intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Strategi scaffolding adalah strategi yang dirancang untuk melayani atau mendukung pembelajaran peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kunci penerapan strategi ini adalah komunikasi. Penggunaan bahasa dalam komunikasi merupakan penerapan alat psikologis dan guru yang mengajarkannya adalah mediator. Oleh karena itu, perlu diterapkannya teori scaffolding pada prinsip ZPD agar guru dapat membantu anak yang berada pada level potensial untuk meningkat ke level sama atau mendekati kemampuan sebenarnya. Strategi scaffolding pada ZPD diterapkan pada pembelajaran materi seni patung pada mata pelajaran seni budaya kelas 9E di SMPN 12 Malang. Alasan penggunaan strategi scaffolding di kelas 9E yaitu peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kebutuhan belajar yang beragam dalam kelas. Peserta didik di kelas 9E dapat diklasifikasikan menurut teori ZPD yaitu anak yang memiliki kemampuan aktual dan potensial. Pengkajian materi seni patung pada mata pelajaran seni budaya pada dasarnya erat kaitannya dengan minat dan bakat belajar peserta didik. Tidak semua peserta didik kelas 9E memiliki minat dan bakat yang sama pada mata pelajaran seni budaya dengan materi seni patung. Oleh karena itu, penerapan strategi scaffolding ini diharapkan dapat menyamakan kinerja belajar peserta didik secara keseluruhan, baik peserta didik dengan kemampuan aktual maupun potensial. Hasil yang dicapai. Hasil belajar dan minat belajar siswa meningkat. Peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemandirian dalam belajar. Aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Meningkatkan keterampilan peserta didik yaitu mampu menciptakan karya patung dengan kreatif. Selanjutnya pembelajaran dan replikasi. Penerapan strategi scaffolding pada teori ZPD dengan membagi peserta didik menjadi dua golongan yaitu peserta didik dengan kemampuan potensial. Mampu mengerjakan dan belajar namun dengan bantuan dan bimbingan orang lain, dan peserta didik dengan kemampuan aktual, yaitu peserta didik yang mampu mengerjakan dan belajar tanpa bantuan bimbingan dari orang lain. Penerapan strategi scaffolding dapat memposisikan guru sebagai fasilitator dan role model, demonstrator, serta menjadikan peserta didik sebagai tutor sebaya. Penting bagi perkembangan belajar peserta didik dan dapat berkontribusi terhadap hasil belajar seluruh peserta didik. Oleh karena itu penerapan strategi scaffolding dapat dikatakan efektif secara inheren mengingat latar belakang dan kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam pembelajaran materi seni patung pada mata pelajaran seni budaya kelas 9 CSMP Negeri 12 Malang.